Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkaulah yang membangkitkan semangat tobat dalam hati umat-Mu. Dengarkanlah permohonan kami dan terangilah hati putra dan putri-Mu, agar kami Kau kuduskan karena tobat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari Bapa-Ku." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pergulatan yang paling sulit kita alami adalah sebenarnya yang terjadi dalam diri kita. Sering kita gelisah dan bingung karena diombang-ambingkan keinginan dan perbenturan dengan nurani kita. Sering pula keinginan itu justru pandai mencari pembenaran atau rasionalisasi. Maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kiranya bisa membantu kita untuk menerangi pergulatan kita. Yesus bisa meneguhkan suara nurani kita. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masalahnya kita kerap tidak melibatkan Yesus dalam pergulatan-pergulatan hidup yang kita alami. Padahal kita seharusnya sadar bahwa tanpa Yesus, nurani kita menjadi lemah dan seringkala berhadapan dengan kepentingan nafsu, rasa aman dan nyaman yang menguasai rasio kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani hidup kita sering dihadapkan pada dua pilihan, antara jalan kehidupan dan jalan kematian. Memilih jalan kehidupan berarti setia dan menghindari larangan Tuhan. Maka melalui bacaan-bacaan yang kita alami pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan, untuk menjatuhkan pilihan dalam kehidupan ini. Tidak mudah bagi kita saat ini untuk setia dalam iman kita di tengah-tengah kehidupan yang semuanya serba cepat, instan, dan begitu banyak informasi yang kita dapatkan dari media sosial, apalagi menjelang tahun pemilihan pemimpin-pemimpin di negara kita. Namun dalam menghadapi semuanya itu, kita boleh berkeyakinan bahwa bersama Yesus Sang Penyelamat kita, utusan Allah Bapa, kita mendapatkan kebebasan dan keselamatan sejati. Yesus menjanjikan kepada kita bahwa Ia menyertai kita. Ia selalu berjalan bersama kita. Akan tetapi, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan memilih jalan hidup ataukah jalan kematian? Memilih jalan hidup berarti memilih Yesus. Dan memilih Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, penuntun jalan hidup kita, pedoman hidup kita, dan tidak ada yang lain kecuali Yesus. Tetapi kalau kita memilih jalan kematian, maka memang kita akan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita akan berjuang mencari sanjungan-sanjungan, kekuasaan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, di balik semuanya itu, kita akan binasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk merenungkan sabda Yesus ini, memilih jalan kehidupan atau memilih jalan kematian. Kita bisa melihat dengan kasat mata sejumlah orang yang berjuang dengan segala macam cara untuk meraih kekuasaan, untuk mengumpulkan harta dengan menggunakan cara-cara yang tidak direstui oleh Tuhan, korupsi, nepotisme, kolusi, dan sebagainya.
Apa yang terjadi kemudian? Ternyata kenikmatan yang mereka alami hanyalah semu sementara saja. Pada akhirnya mereka mengalami penderitaan di akhir-akhir masa kekuasaan mereka atau hidup mereka. Mereka mencekam, dipenjara, ditangkap karena korupsi dan sebagainya. Akhirnya harus menjalani sisa hidup di balik jeruji besi. Lalu apa arti semua kekayaan kekuasaan yang dikejar? Ternyata itu semua tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa keselamatan. Hanya Tuhanlah yang bisa membawa keselamatan kekal bagi kita. Maka memilih Tuhan berarti memilih jalan salib. Memilih jalan salib berarti mengatakan tidak kepada segala kenikmatan dunia yang ditawarkan dengan penuh kemilau kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maju terus berlangkah sebagai murid Yesus. Jangan pantang menyerah, jangan mundur. Jadikan Kristus sebagai satu-satunya pegangan hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa kebahagiaan kekal telah menanti kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.